Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gengs, kali ini ketemu lagi ya bersama Michan di channel Kisah Misteri. Dan kali ini Michan akan menceritakan kelanjutan cerita dari video yang sebelumnya ya, yang berjudul Sukma Pikat. Cerita ini ditulis oleh Mas Haidar, dan kalian bisa langsung kunjungi tweet beliau ya, di @cerita_sisi_kanan. Link akan selalu Michan sediakan di kolom deskripsi. Oke, daripada lama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sukma Pikat bagian yang kedua. Pengalaman horor dari kedua gadis tersebut masih membekas, namun pudar seiring bertambahnya umur mereka. Kelas 2, kelas 3, kelas 4, tidak ada hambatan yang berarti bagi Mila dan Arin. Mereka berdua bisa melalui masa-masa ini dengan mulus, tenang, bahkan berprestasi. Mila dengan prestasi akademiknya yang bagus, sementara itu Arin dengan prestasi menyanyinya yang terbilang cukup mentereng, setidaknya di desa Arin sendiri. Arin terus berlatih menyanyi, sementara Mila terus berlatih dalam mengerjakan soal-soal akademik dan terus berlatih dalam pelajaran sains, terutama biologi. Namun rupanya karir Mila lah yang lebih mulus, karena mungkin memang tidak ada guna-guna, teluh, tenung, sihir, dan semacamnya di ranah olimpiade sains. Ya, karena memang diikuti oleh orang yang berpikiran logis dan ilmiah semua, dan rata-rata memang sportif. Namun berbeda dengan Arin, pada saat kelas 5 SD, semester ganjil baru dimulai. Arin sudah menemui batu sandungan yang besar, dan menyebabkan karir Arin sedikit tersendat. Pihak yang curang itu menggunakan cara kotor yang tak bisa dibenarkan sama sekali. Kalau kalian ingin tahu namanya, yaitu sipet pikir. Namun ini hanyalah nama julukan dari ilmu tersebut, salah satu ilmu sihir yang apabila dihembuskan ke korbannya, maka korban akan merasa linglung dan korban akan seakan berada di tempat yang sepi dan luas. Tak jarang korbannya dibuat berhalusinasi, seakan-akan mereka memasuki hutan belantara, samudera, padang rumput, gurun, gunung, dan lain-lain. Inilah yang menimpa Arin. Gadis kecil itu tiba-tiba linglung dan tidak dapat mengenali lingkungan sekitarnya. Alunan musik juga seperti tidak didengar lagi, hingga nyanyian Arin tak selaras dengan tempo atau ketukan musik. Nada-nada dari nyanyian Arin juga terdengar sumbang. Dan pembawaan Arin yang biasa energik dan bersemangat kini hanya bisa berpegangan pada tiang mikrofon. Tentu, hal itu sangat mempengaruhi nilai Arin. Anehnya, setelah Arin selesai menyanyi, semuanya kembali normal. Keanehan yang tadi terjadi seperti hilang dan sirna. Di bawah panggung, ibunda Arin langsung memeluk Arin sambil bertanya, "Kenapa nak? Kamu sakit?" Kata sang ibu. "Gak apa-apa mah, hanya sedikit pusing dan kecapean aja kok," kata Arin sambil menyandarkan kepala mungilnya ke badan ibunya. Sang ibu belum curiga di fase ini dan hanya memberikan Arin sedikit tambahan vitamin dan makanan bergizi agar tetap bisa maksimal performanya. Arin masih aktif mengikuti lomba-lomba menyanyi di berbagai tempat di kabupatennya. Anehnya, setelah kejadian Arin disihir dengan sipet pikir, Arin jadi sama sekali tidak memenangkan satupun lomba. Untungnya, orang tua Mila menyarankan agar Arin dibawa menuju salah satu kiai untuk melepas sihir yang menimpa Arin. Proses ini cukup alot. Arin sempat berteriak-teriak ketika proses pelepasan sihir tersebut. "Ah! Ah!" teriak Arin ketika Pak Kiai mengeluarkan sihir sipet pikir itu dari kepala Arin. Duk 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 duk. Arin pun membentur-benturkan kepalanya ke lantai dengan cepat setelah berhasil melepaskan pegangan dari kedua orang tuanya. Beberapa asisten Pak Kiai dan orang tua Arin dibuat kewalahan dengan tingkah Arin. Darah mulai mengucur dari kening Arin, tapi setelah dicek, untunglah hanya akibat luka gesekan, bukan retak akibat benturan dengan lantai. Setelah hampir 3 jam, proses pelepasan itu pun usai. Pak Kiai memberikan beberapa amalan
untuk dilakukan guna melindungi Arin dan keluarganya dari bahaya sihir. Hari berganti, waktu pun berlalu, roda-roda zaman berputar konstan. Tapi arah dan tujuan instan manusia terkadang tak menentu. Arin kini sudah duduk di bangku SMP. Berkat kemenangannya dari beberapa lomba menyanyi, Arin berhasil memasuki SMP favorit, jalur prestasi. Begitu juga dengan Mila. Dengan kepandaiannya dan kecerdasannya, Mila berhasil masuk SMP favorit bersama dengan Arin. Arin terus konsisten berlatih menyanyi, bahkan jam istirahat dan waktu pulang pun bernyanyi. Namun rupanya rezeki belum berpihak ke Arin. Di SMP ini, dia tidak satupun memenangkan kejuaraan menyanyi. Ayah dan ibu Arin beberapa kali membawa Arin ke beberapa kiai terkenal. Namun tetap saja jawabannya adalah masih belum rezeki. Atau mungkin ini adalah cobaan untuk Arin dalam meraih kesuksesan. Namun disinilah ambisi yang dibalut keserakahan dan kekuasaan mulai muncul. Arin yang tadinya menyanyi untuk bersenang-senang, kini ingin punya banyak uang, disenangi dan disayangi banyak orang. Sebenarnya hal-hal tersebut tidak salah dan cenderung sah-sah saja. Namun, cara yang ditempuh oleh Arin dan keluarganya inilah yang nantinya akan membawa malapetaka. Hari berganti. Arin beserta kedua keluarganya pun memutuskan untuk datang ke dukun terkenal di sebuah desa kecil. Memang, dukun tersebut bukan dukun sembarangan. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menemui orang ini. Orang tua Arin pun datang ke rumah si dukun ini dengan terlebih dahulu membayar sejumlah uang dan juga memberikan syarat-syarat pada penjaga gerbang dari sang dukun tersebut. Setibanya di rumah sang dukun, orang tua Arin pun langsung dibentak oleh sang dukun. "Kau kesini karena mau ketenaran dan uang banyak kan?" "Hahaha," kata sang dukun dengan suara yang menggelegar. Orang tua Arin pun menjawab, "Mbah, tapi kami minta ilmu yang tanpa efek samping ya mbah," kata orang tua Arin. "Tapi kamu berani dengan biayanya?" tantang si dukun tersebut. Ayah Arin pun menjawab, "Berani mbah, berapapun pasti akan saya bayar. Karena saya berkali-kali selalu panen bagus. Lagian anak saya juga sekolahnya gratis mbah. Semuanya didapat dari beberapa kompetisi yang dia ikut dulu. Tapi ya gitu mbah, semenjak ada saingan anak saya yang memakai ilmu sifat pikir, jadinya anak saya sampai sekarang belum pernah menang lagi mbah. Kalau bisa, saya minta ilmu yang bisa membuat anak saya menang terus mbah dalam lomba menyanyi. Dan yang minim efek samping," ujar ayah Arin sambil setengah memohon kepada Mbah Dukun. Setelah berpikir sejenak, dukun tersebut langsung memegang kepala Arin sambil berkata, "Ya sudah, ini saya transfer ilmu sukma pikat ke tubuh kamu, ilmu yang tidak akan menimbulkan efek apapun ke tubuh kamu." Sungguh, kata-kata tanpa efek samping itu hanyalah bualan sang dukun. Setelah ilmu itu dimasukkan, sekujur tubuh Arin langsung mengalami panas dan gerah, namun masih dalam kondisi yang dapat dikendalikan. Disinilah kegelapan, keserakahan, dan ambisi untuk menghabisi mulai muncul di hati Arin. Selain karena nafsu keserakahan dari tubuhnya sendiri, ditambah dengan demit-demit yang ada pada tubuh Arin, membuat Arin semakin dibutakan oleh dunia. Kegelapan demi kegelapan ini selalu menghantui. Arin kemudian berjalan pulang menuju rumahnya bersama orang tuanya. Uang sebanyak itu harus dia keluarkan untuk sesuatu yang belum pasti. Namun anggapan itu semua berubah drastis ketika Arin sudah sampai di rumahnya. Arin tiba-tiba mulai merasakan memiliki kepercayaan diri, bahkan cenderung berlebihan. Setibanya di rumah, Arin yang masih duduk di bangku SMP kelas 3 itu sesegera mungkin mengambil pakaian di lemarinya, kemudian memakai make up sang ibu. Selanjutnya, dengan dandanannya yang agak berlebihan tersebut, dia berlari dan terus berlari hingga ia tiba di balai desa. Arin pun segera bernyanyi di samping balai desa, tak pedulikan dengan banyaknya orang. Beberapa pegawai perangkat desa pun ada yang memperhatikan Arin sambil kagum
pada keberanian gadis remaja itu. Tetapi ternyata hal itu hanya semu semata. Menjelang azan maghrib, Arin pun berlari lagi ke rumahnya untuk pulang. Sesampainya di rumah, dia pusing sekali. Pandangannya kabur dan ia juga tak sanggup lagi berdiri di ruang depan. Akhirnya, bruk, Arin pun ambruk di kursi ruang depan. Disitulah Arin mulai merasakan hal-hal yang seram. Dalam keadaan setengah sadar, Arin merasakan ada tangan kecil yang memegang pergelangan kakinya. Setelah Arin menoleh, tampak suatu makhluk kecil, pendek, berbulu lebat, dan bertelinga lebar sedang memegangi kakinya. Makhluk itu menyaringnya lebar. Makhluk pendek tersebut tampak memegang dan mengelus-elus kaki Arin. Sontak saja Arin langsung berteriak, "Ah!" kata Arin sambil mulai menangis. "Aku tidak mau bertemu dengan makhluk itu ya," kata Arin sambil diiringi oleh isak tangis. Makhluk tadi yang melihat Arin menangis langsung berlari keluar menembus pintu dan hilang di antara semak belukar. Sang ayah yang baru saja selesai menanam cabai di belakang langsung lari ke ruang depan. "Ada apa, Nak? Ada apa?" tanya ayah Arin sambil memeluk anaknya yang sedang menangis tersebut. "Itu ya, ada makhluk pendek berbulu coklat yang memegangi kakiku. Aku takut ya, aku takut," tangis Arin di pelukan sang ayah. "Ya sudah, Arin tenang dulu ya. Ayah akan buatin susu hangat buat kamu," kata ayah Arin. Ayah Arin tersebut langsung sadar bahwa itu adalah efek dari sukma pikat yang diberikan oleh sang dukun pada Arin. Akhirnya Arin pun ditenangkan oleh sang ayah. Setelah kejadian dielus-elus oleh makhluk cebol itu, karisma Arin semakin meningkat tajam. Setiap kali Arin berlatih menyanyi di halaman balai desa, selalu ada saja yang menonton. Kini bukan hanya perangkat desa saja yang kagum akan keberanian Arin, melainkan kepala desa juga ikut kagum. Awalnya Arin hanya sendirian saja berlatih menyanyi, tapi kini beberapa anak mulai menonton Arin yang sedang berlatih menyanyi, dan ada juga yang ikut bernyanyi bersama. Pak Lurah yang simpati dengan kegigihan Arin pun akhirnya menyewa seorang guru vokal dari kota untuk mengajari Arin menyanyi, sekalian untuk mengajari emak-emak buat qosidah. Waktu pun bergulir. Kini Arin telah memasuki masa SMA. Arin bersekolah di kota karena di sekolah tersebut ada grup panduan suara yang bagus dan cukup terkenal, membuat Arin ingin bersekolah di sana. Soal biaya itu urusan gampang. Ayah Arin kini sudah menjadi juragan pisang yang kaya raya. Dari yang awalnya tak punya apa-apa. Itu semua berkah jerih payah ayah dan ibu Arin dalam menekuni bidang pertanian dan perdagangan. Disinilah Arin harus berpisah dengan sahabatnya dan pergi ke kota. Iya, kota terbesar kedua di Indonesia. Sementara Mila memilih bersekolah di suatu sekolah negeri kabupaten. Setelah memeluk Mila, Arin pun pergi dengan diantar oleh kedua orang tuanya. Sesampainya di kota besar tersebut, setelah berbenah-benah dan menaruh barang-barang di kamar, Arin dengan segera mencari beberapa kompetisi menyanyi. Dan pada waktu itu Arin menemukan 5 kompetisi menyanyi. Tebak apa? Ya, jalan yang sangat mulus bagi Arin. 5 kompetisi tersebut ia menangkan, dan ia mengantongi uang yang banyak dari hasil menyanyi tersebut. Hal tersebut rupanya ada konsekuensinya. Tepat saat bulan purnama Arin bersekolah, Arin diganggu lagi oleh dedemit. Demit tersebut berwujud kaki panjang dan kurus, sampai Arin tak tahu di mana kepala dan badannya. Malam itu Arin didatangi oleh wujud tersebut. Si kaki kurus dan tinggi tersebut langsung menindih dada Arin. Sesak. Arin sangat kesusahan untuk bernafas. Kalau dia ambil nafas pun, ia akan mencium bau busuk dari kaki demit tersebut. Arin yang ketakutan mencoba berdoa. Namun tak ada satu patah kata pun yang keluar dari bibir Arin. Dia hanya bisa berdoa dalam hati dan berpasrah. Akhirnya sampai subuh Arin kesusahan dalam mengambil nafas akibat dari demit yang mengganggunya itu. Paginya Arin menelepon ayahnya. Namun ayahnya mengingatkan kalau ilmu tersebut dicabut.
maka akan ada konsekuensinya, yaitu Arin tidak akan lagi memenangkan kompetisi menyanyi. Arin yang dibutakan oleh ambisi dan ketamakan pun mengiyakan omongan sang ayah. Arin pun selalu mengajak teman-temannya yang perempuan untuk menginap di kosannya agar tidak sepi. Namun masih saja, Arin sering sesak nafas di waktu malam hari. Kaki yang kurus namun panjang tersebut sering menekan dada Arin di malam hari. Suara nafas dari Arin sering terdengar di malam tersebut akibat dari gangguan makhluk ini. Ketika Arin memutuskan untuk tidur dengan posisi miring, ia pun juga diinjak oleh makhluk ini, sehingga tangan Arin menjadi sangat sakit. Tantenya Arin dan teman-teman Arin yang menemaninya tidur di kosan pun tidak sadar dengan apa yang dialami oleh Arin. Selain Arin tidak pernah cerita, makhluk tersebut datang ketika semua sudah benar-benar terlelap tidur. Peristiwa menyeramkan ini terus saja terjadi karena Arin memendam ini semua. Namun di sisi lain, Arin berhasil menjuarai berbagai macam lomba menyanyi dan selalu mendapat undangan bernyanyi di berbagai tempat. Di masa ini, sebuah sepeda motor berhasil Arin beli dari hasil menyanyinya, yang pada zaman itu sudah tergolong wah. Tentu, semua perilaku dan kegiatan Arin dipantau langsung oleh tantenya agar Arin tidak salah arah, termasuk keuangan Arin. Hari kelulusan SMA pun tiba. Kini Arin dilamar oleh Pak Catur, seorang lurah di desanya. Dua sejoli kaya bersatu dalam ikatan cinta. Tentu, saat ini harta bukan satu hal yang dipusingkan oleh keluarga kecil Arin. Namun rupanya ketamakan, rasa haus akan harta, serta kecintaan berlebih pada materi dunia membuat Arin gelap mata dan tetap memegang ilmu tersebut. Karir Arin semakin menanjak setelah menikah dengan Pak Catur. Arin kini mengisi event di tingkat provinsi. VCD dan DVD rekaman lagu Arin beredar luas di masyarakat, hingga Arin masuk dapur rekaman di Jakarta. Namun sekarang gangguan di tubuh Arin semakin menjadi-jadi. Kini perut Arin sering sakit dan terasa seperti ada ular yang berjalan-jalan di tubuhnya. Hidung dan kedua mata Arin selalu basah oleh darah pada malam hari. Sakit yang amat sangat ini akhirnya diketahui oleh Pak Catur ketika Arin tiba-tiba mengerang kesakitan di malam hari. Malam itu Pak Catur disuguhi pemandangan yang mengerikan. Lidah Arin menjulur panjang. Lalu kedua bola mata Arin pun berubah putih pucat. Darah segar keluar dari tubuh Arin. Suara mengerikan pun muncul dari mulutnya. Pak Catur yang sempat kebingungan pun segera memeluk Arin dan mulai berdoa. Pak Catur pasrahkan semua keadaan ini pada Sang Pencipta Jagat yang penuh rahmat. Setelah 3 jam dalam kondisi mengerikan, Arin pun kembali sadar dan meminta maaf kepada suaminya karena telah mengotori kaosnya dengan darah. Sang suami pun meminta Arin berterus terang tentang ilmu yang dimilikinya. Kemudian terjadilah diskusi yang cukup lama. Pak Catur segera mencium kening Arin dan memintanya untuk segera tidur. Rupanya Arin belum mau melepas ilmunya tersebut. Baru setelah rentetan kejadian yang tidak mengenakan tersebut di usia yang ke-30, Arin melepaskan ilmu yang dia miliki tersebut. Sore yang tenang dan dihiasi mega jingga, tiba-tiba terdengar teriakan dari sebuah rumah mewah. Di sana tampak Arin sedang memegangi perutnya yang sudah bersimbah darah. Padahal baru saja ia cek ke dokter kandungan soal kehamilannya. Pak Catur segera lari menghampiri teriakan istrinya tersebut. Dengan sigap, Pak Catur segera menggendong istrinya dan menyuruh supir untuk menyiapkan mobil. Karena jarak rumah ke garasi cukup jauh, Pak Catur segera dibantu oleh satpam depan rumah untuk sesegera mungkin membantu istrinya ke rumah sakit. Di rumah sakit, seorang dokter jaga seorang indigo melihat sesuatu yang sangat mengerikan di dalam tubuh Arin. Tampak sosok kurus, kecil, dan bungkuk sedang bersemayam pada perut Arin. Sosok tersebut memiliki gigi-gigi yang sangat panjang, sedangkan ukuran tubuh makhluk tersebut kecil.
seukuran bayi yang baru lahir. Sang dokter yang indigo tersebut seakan tidak percaya pada apa yang dilihatnya. Karena kalaupun ada makhluk di dalam rahim, tugas makhluk tersebut hanya untuk menghalang-halangi agar tidak hamil, bukan seperti yang dilakukan oleh makhluk ini. Makhluk seram tersebut benar-benar seram, karena dia memakan embrio atau calon terbentuknya bayi pada tubuh Arin. Dokter tersebut segera sigap menolong, membantu dokter senior yang dari tadi standby dan sibuk memberikan pertolongan pada Arin. Setelah beberapa perlakuan prosedur medis, akhirnya Arin dapat ditolong. Waktu pun berlalu, Arin sudah dipindah dari UGD menuju ke ruang perawatan biasa. Pak Dokter Indigo tadi pun memberitahukan kepada Pak Catur tentang makhluk yang ada di dalam tubuh Arin. Pak Catur pun segera berkonsultasi dengan dokter tersebut tentang di mana tempat yang tepat untuk menyembuhkan Arin. Ketika Arin dinyatakan sehat dan boleh pulang, Arin pun langsung diantarkan oleh Pak Catur. Setelah sampai di rumah, Arin pun langsung tertidur di kasurnya. Namun di tengah-tengah tidur tersebut, ia bermimpi bertemu dengan seorang perempuan cantik. Tangan Arin dipegang oleh perempuan cantik itu. Namun tiba-tiba, perempuan cantik tadi berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Sosok dengan tubuh kurus, kaki pendek, menyerupai kaki kuda, memiliki duri tajam seperti landak di sekujur tubuhnya, serta lidahnya yang panjang. Tiba-tiba, lidah makhluk tersebut menjulur membelit badan Arin. "Tolong! Tolong!" Arin berteriak, dan teriakan Arin tersebut rupanya sampai ke alam nyata. Tubuh Arin juga mengigau minta tolong. Sang suami yang tidur di sebelah Arin pun menepuk-nepuk pipi Arin. "Mah, ayo bangun, jangan ngelindur mah, ayo bangun." Setelah Arin bangun dari mimpinya, Arin pun menceritakan mimpi yang ia alami kepada sang suami. Keesokan harinya, Pak Catur segera menelepon beberapa kawannya dan juga menelepon Pak Dokter untuk meminta saran terbaik tentang ustadz atau kiai mana yang harus didatangi untuk membersihkan ilmu yang dimiliki oleh Arin. Setelah dikonsultasikan, akhirnya Arin dibawa menuju kiai untuk diobati. Arin memuntahkan lendir-lendir kental dari tubuhnya, serta satu buah keris kecil bermotif atau bergambar seorang putri. Padahal seingat Arin, dahulu sang dukun tidak pernah memasukkan benda tersebut. Alhamdulillah, sejak diobati, karir Arin semakin menanjak, bisnis Arin semakin bagus, dan kini Arin dan sang suami semakin mesra dan tetap langgeng, tidak seperti beberapa artis yang bercerai. Alhamdulillah juga, Mbak Arin langsung dinyatakan positif hamil di usia yang ke-30. Terbuktikan bahwa kita sendiri dan karunia Allah lah yang membawa kita pada kesuksesan. Oh iya, tidak usah menebak-nebak atau mencari siapa beliau sebenarnya. Ambil saja hikmahnya, kalaupun mau menebak-nebak silahkan dengan teman Anda sendiri. Dan mohon untuk tidak komentar nama di cerita ini. Terima kasih. Dan selesai. Sekian dan itulah akhir dari kisah misteri yang berjudul Sukma Pikat. Terima kasih Michan ucapkan ya untuk kalian yang sudah setia menonton video ini dari awal. Dan tak lupa Michan ingatkan untuk tekan tombol like, komen, share, dan subscribe ya. Dan tekan juga tombol lonceng untuk mengaktifkan notifikasi cerita yang selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.